Konnichiwa semuanya. Kali ini aku lagi nggak bikin video makan atau video lucu-lucu gitu guys. Jadi kali ini aku mau sharing-sharing gitu mengenai perjalanan aku hingga sampai saat ini aku bisa kerja di Jepang gitu ceritanya. Walaupun ceritanya bakalan singkat karena aku akan lanjut berpart-part gitu kalau kalian suka. Tapi kalau enggak ya tetap aku lanjut sih ya kan, karena bisa jadi konten gitu. Jadi aku itu dulu awalnya aku itu aslinya orang Sumatera, tapi aku belajar bahasa Jepangnya itu bukan di Sumatera Utara. Aku belajar bahasa Jepangnya itu di Cikarang. Cikarang itu adalah Jawa Barat gitu. Nama LPK aku dulu apa ya? Ya nggak usah aku sebutin deh. Nanti dikira aku promosi ya kan. Jadi aku berangkat dari Sumatera 2019. Nah, target aku awalnya aku ingin belajar itu selama 6 bulan sampai aku bisa dapat pekerjaan gitu, karena tujuan awalnya seperti itu gitu. Planning cuman kan Tuhan yang menentukan. Nah, kita semua tahu kan di tahun 2020 itu COVID gitu ya, COVID selama 2 tahun itu. Dan karena itu pembelajaran bahasa Jepang dan keberangkatan aku ke Jepang itu agak tertunda guys. Aku untuk belajar bahasa Jepang itu aku dulu ngeluarin sebesar 5 juta untuk belajar bahasa Jepang aja. Nah, beda biaya lagi untuk berangkat karena kan kita pakai agent. Nah, kita butuh bayar lagi gitu. Tapi untuk pembelajaran hanya bayar untuk 5 juta untuk biaya buku dan ya pembelajaran sampai kita bisa dapat job aja gitu. Nah, walaupun aku belajar hampir setahun gitu, tetap aja masih banyak hal-hal yang belum aku mengerti gitu. Sampai saat ini pun masih banyak yang aku belum mengerti bahasa Jepang itu, cuman masih tetap belajar sehingga sampai saat ini. Ya, untuk dapatin pekerjaan ke Jepang itu kita harus interview dengan perusahaan Jepang. Nah, di situ aku berkali-kali gagal, guys. Aku udah mencoba berkali-kali interview menggunakan bahasa Jepang, tetap aku gagal dan tidak diterima sama perusahaan Jepangnya. Hampir berapa kali aku gagal, ada 4 kali aku interview dan aku gagal terus. Dan itu bikin mental aku sebenarnya down. Kenapa sih gak lulus gitu? Kenapa sih Tuhan waktu itu aku belum bisa lulus? Ya, kadang-kadang aku sedih, tapi ya mungkin Tuhan gak izinin di job itu, Tuhan izinkan di job lain gitu. Banyak kok teman-teman yang akhirnya down dan akhirnya tidak lanjut ke Jepang gara-gara gagal di interview. Karena kita tahu sendiri interview itu kita menggunakan bahasa Jepang yang kita sebenarnya belum seberapa paham, tapi tetap harus kita gunakan bahasa Jepang. Dan gagal itu udah hal biasa ya kan. Nah, job pertama yang aku dapat itu waktu itu aku dapat laundry. Nah, itu kontraknya 1 tahun. Nah, aku terima. Nah, mulailah pengurusan berkas-berkas. Dari berkas-berkas diurus, mungkin butuh 3 bulan. Akhirnya keluarlah visa untuk berangkat ke Jepang. Nah, dan keluarlah si COVID. Dan COVID tidak memungkinkan kita untuk berangkat ke luar negeri. Dan disitulah aku menunggu selama 2 tahun. Akhirnya aku jenuh juga guys, menunggu selama 2 tahun tidak berangkat-berangkat, duit juga udah banyak keluar. Ya kita tahu sendiri biayanya sebesar apa gitu kan. Ya ada putus asa dan ada pengen menyerah, tapi udah terlanjur jauh gitu. Jadi aku waktu itu masih semangat, walaupun ya ada kalanya teman-teman juga ada yang udah berhenti gitu, nggak jadi ke Jepang gara-gara keadaan waktu itu. Oke guys, nanti nextnya aku ceritain lagi ya kalau kalian suka cerita aku.